Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Syifa Kolbu Hanifah dengan NIM 2225190030 dari kelas 5C. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembuktian teorema limit pusat opsional atau dalam buku bahasa Inggris ini a proof of the central limit theorem optional. Nah, di sini saya menggunakan buku Mathematical Statistics with Application untuk edisi ke-7 dan yang saya akan bahas itu ada di bab 7 dalam mata kuliah Statistika Matematika. Nah, di sini ada teorema 7.5, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 ini adalah pembacak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T berturut-turut ya. Jadi karena ini berturut-turut maka ini pun berturut-turut. Jika limit MNT-nya ini di mana N ini tak hingga sama dengan MT untuk semua T bilangan real. Nah, maka fungsi distribusi YN ini konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N tak hingga. Nah, untuk bukti teorema 7.5 ini berdasarkan teorema 7.4. Jadi UN ini sama dengan akar N buka kurung Y bar dikurang U per sigma sama dengan buka kurung akar N dikali Y bar dikurang akar N dikali mu per sigma. Nah, ini untuk UN-nya, jadi hasilnya ini. Nah, hasil untuk UN-nya ini. Terus berdasarkan teorema 7.1, Y barnya ini sama dengan 1 per N sigma YI itu dimana I ini sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga diperoleh untuk UN ini sama dengan buka kurung akar N dikali Y bar. Jadi ini kita pindahkan ke sini ya. Karena kan UN ya, UN sama dengan hasil terakhirnya ini, maka kita pindahkan ke sini. Lalu kita pisahkan, tapi ini di sini akar N dikali Y bar per sigma dikurangin akar N dikali mu per sigma. Sama dengan kita masukkan untuk si akar N ini, gitu. Si akar N ini sama dengan, buka kurung. Nah, ini si Y bar ini kita masukkan ke sini. Nah, sebelumnya kan Y bar ini ya. Maka kita masukkan ke sini. Kita substitusi. Si Y bar ini yaitu 1 per N sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini pun sama seperti ini. Terus kita sama dengankan lagi. Buka kurung sigma YI di mana I sama dengan 1 per N. Nah, sebelumnya kan di mana kalau misalkan si akar N ini si akar N ini itu kalau dipangkatkan itu N 1 pangkat 1 per 2. Nah, ini ya untuk akar N. Nah, untuk si 1 per N ini, nah untuk si 1 per N ini kita pangkatkan menjadi N pangkat 1. Nah, kalau misalkan kita tambahkan antara si ini, maka hasilnya itu N pangkat negatif 1 per 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus 1 per ini 1 per 2 dikurangi ini tuh hasilnya yaitu bakal jadi 1 per akar N. Nah, hasil jadi 1 per akar N, di mana si N-nya ini
sama dengan, nah kalau kita cari n-nya ini gitu, maka menjadi 1 per n pangkat negatif 1 dikali n pangkat 1 per 2. 1 per 2. Nah, maka hasilnya itu akar n. Ataupun dia bisa juga n pangkat 1 per 2. Kak, terlihat ya untuk yang ini tuh. Seperti ini gitu. Terus kita samakan lagi, jadi 1 per akar n. Nah, dimana sigma i-nya ini sama dengan 1 sampai n. Nah, ini tetap sama, dan karena ininya sudah 1 per akar n, maka di sininya sigma saja gitu. Maka sama dengan 1 per akar n itu sigma zi, di mana i sama dengan 1 sampai n, di mana si zi ini merupakan yi dikurang mu per sigma. Nah, untuk bukti teorema 7.5 itu seperti itu. Nah, karena variabel acak yi adalah bebas dan berdistribusi identik, zi di mana i-nya sama dengan 1, 2, sampai n, itu bebas dan distribusi identik dengan ezi sama dengan 0 dan vzi-nya ini sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak bebas adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen berdasarkan teorema 6.2, sehingga m sigma zi t-nya ini sama dengan mz1t dikali mz2t dikali sampai mzn t. Nah, sama dengan, karena ini merupakan distribusi identik ya, maka kita sama semua, maka kita ambil saja mz1t-nya kurung ini pangkat n. Kenapa? Karena mz-nya ini sampai n tuh. Nah, dan mun buka kurung t-nya ini sama dengan m sigma zi buka kurung t per n. Nah, kenapa t per n? Karena di sini un-nya ini 1 per n. Nah, di sini tanyakannya mun untuk si t, maka t per akar n. Nah, sama dengan mz1 masih tetap ya, karena distribusi identik mz1 di sini. Tadi karena t-nya ini t per akar n ya, jadi kita distribusikan jadi mz1 buka kurung t per akar n. Ini maka tetap ya pangkat n gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema Taylor terdapat bilangan si antara 0 dan t, sehingga mz1 t-nya ini sama dengan mz1 0 ditambah m aksen z1 buka kurung 0t ditambah m double aksen z1 si dikali t pangkat 2 per 2. Nah, karena mz1 buka kurung 0 ini sama dengan nilai harapan e pangkat 0z1 sama dengan nilai harapan 1. Nah, sama dengan 1, karena nilai harapan 1 maka hasilnya pun 1 ya. Dan m aksen z1 buka kurung 0 sama dengan ini nilai harapan z1-nya sama dengan 0 juga. Maka untuk mz1t-nya ini sama dengan 1 ditambah m double aksen z1 si per z dikali t kuadrat atau t pangkat 2, di mana si-nya ini lebih dari 0 dan si-nya ini kurang dari t. Nah, sehingga mun buka kurung t-nya ini sama dengan, jadi sama ya, seperti ini.
salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema Taylor, terdapat bilangan C antara 0 dan T, sehingga MZ1 T-nya ini sama dengan MZ1 buka kurung 0 ditambah M aksen Z1 buka kurung 0 dikali T ditambah M double aksen Z1 buka kurung C dikali T kuadrat per 2. Nah, karena MZ1 buka kurung 0 sama dengan nilai harapan E pangkat 0 Z1 itu sama dengan nilai harapan 1 sama dengan 1. Nah, karena nilai harapannya buka kurung 1, maka hasilnya pun 1. Dan M aksen Z1 buka kurung 0 sama dengan nilai harapan Z1-nya pun sama dengan 0 gitu. Maka MZ1 buka kurung T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 C per Z dikali T kuadrat, di mana sisinya ini kurang lebih dari 0, dia juga C-nya ini kurang dari T itu. Sehingga untuk M UN buka kurung T ini sama dengan 1 ditambah M aksen M double aksen. Nah, karena ini ya. Nah, ini harus ini. Nah, untuk 1 ditambah M double aksen Z1 buka kurung C per Z. Nah, di sini karena T-nya ini tadi sebelumnya itu T per akar N ya. Jadi kita masukkan, distribusikan. Jadi dikali T per akar N ini pangkat 2 tutup kurung ini pangkat N gitu. Sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dikali C. Nah, ini T dikali ini jadinya hasilnya ini. Nah, ini gitu. Per 2 per N tutup kurung pangkat N. Dimana untuk si N ini lebih dari 0 dan si N ini kurang dari T per akar N. Nah, perhatikan bahwa N itu menuju tak hingga, terus untuk si N ini menuju 0. Dan M aksen Z1 dikali si N T pangkat 2 per 2 menuju M aksen. Nah, si N ini 0 ya. Jadi si N karena di sini sebelumnya si N ini menuju 0. Nah, untuk M double aksen Z1 itu dikali 0 ya buka kurung 0. T pangkat 2 ini tetap per 2 sama dengan nilai harapan Z pangkat 2 1 buka kurung T pangkat 2 per 2 sama dengan T kuadrat atau T pangkat 2 per 2. Nah, karena ini nilai harapan ini maka sama dengan si Z1 ini sama dengan 1 gitu. Ingat bahwa jika limit Bn di mana N-nya ini menuju tak hingga sama dengan B, maka limit Bn buka kurung 1 ditambah Bn per N pangkat 2 di mana N-nya ini menuju tak hingga sama dengan E dikali B. Oh, ini salah ya. E pangkat B itu kan. Sehingga limit MUN buka kurung T itu di mana N-nya menuju tak hingga sama dengan limit 1 ditambah M aksen Z1 buka kurung si N dikali T kuadrat per 2 per N pangkat N di mana limitnya ini menuju tak hingga sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Nah, untuk fungsi pembuktian momen untuk variabel acak ini normal standar ya. Maka untuk variabel acak normal standar. Nah, fungsi pembuktian momen ini untuk variabel acak normal standar gitu.
Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.